Gimana? Nah ini setelan KPPS ini. Bikin video meme bahwa sebelum jadi anggota KPPS miskin. Terus Sesudah jadi anggota KPPS datang mobil. karena daftar hadir dengan surat suara yang digunakan itu harus sama, men. Kalau tidak sama dapat menyebabkan apa? Itu bener jagain kotak gitu tuh. Ini mas gua kan yang satu kolot Pak Iwang, yang satu si Brutus. Pengen ditemenin kan dia. Lamun KB anggota balik, aing balik cenah. Munah bae cenah nya. Rugi dong. Pas hari yang lalu 57, tapi tadi saya scroll udah 100 yang meninggal dunia. Jadi begitu berat. Oke, kita mulai nguliknya. Ngobrol unik sambil calik. Men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Aldi Awaludin. Apa tuh? Slogannya apa? Ngulik-ngulik tahun seberapa ya? 2020 lah. awal Covid. Jadi kita kembali lagi dan channelnya Rawah jadi channel Danu Awaludin. Ini channel, waduh nggak digarap-garap nih. Jadi hari ini mau ngomongin apa ini? Saya pengen nanya nih. Apa nih? Pendapat Bapak Apa? tentang pemilu. Ini apa nih ngobrolnya nih? Jadi kemarin kan kita pemilu ya, nyoblos nggak? Nyoblos dong. Coba tangannya. Ya udah hilang lah. Masih ada, saya masih sisa dikit-dikit tuh. Ini juga ada tuh. Oh di Masih situ. ada. Ini. Oh dua. Pak Gemoy. Dua ya berarti ya? Enggak, jadi pas nyolok satu mencet ininya ke nempel ke situ. Iya. Jadi gimana guys, kalian pada nyoblos nggak? Cuman bukan itu temanya sekarang ini. Iya, betul. Saya mau sedikit cerita nih. Iya. Jadi kemarin jadi ketua KPPS, men. Wih, Iya. KPPS. Iya. Sempat mau ngambil mobil, ngambil rumah. Tapi nggak seindah itu, kampret. Itu gosipnya bener apa enggak sebenarnya? Apa ya? Anggota ketua KPPS itu Gajinya gede. 1.200.000 selama satu hari. 1.200.000. Tapi kerjanya nggak sehari-hari banget. Ini ngobrolin KPPS nih. Iyalah. Harus cosplay dulu. Betul. Oh, ada. Pakai kostum KPPS dulu. Nyiapin dia. Aduh. Anggota KPPS di mana di TikTok itu teman-teman ya banyak terjadi indikasi ya. Kasih naon? Kecurangan, banyak yang bilang bahwa anggota KPPS itu banyak yang salah nginput atau yang sengaja mencurangi atau apa. Di TikTok Padahal ya? di TikTok. Tapi untuk selengkapnya kita tanya Bung Aldi Awaludin. Awaludin. Nah, gimana? Nah, ini setelan KPPS ini. Oh, Peci, jadi pas dilantik pakai peci. enggak, saya tanya dulu nih. Ini rompi. Oh, dari mana? rompi. Kalau rompi ini pengadaan KPPS aja, jadi kita beriur gitu. Inisiatif, nggak mesti ada kostum. Oh. Atau nggak mesti ada t-shirt yang melambangkan. Jadi kadang-kadang kan di KPPS ada yang pakai baju adat, ada bahkan KPPS yang kostumnya hantu-hantuan, ada. Di mana itu? Ada di TikTok, di Instagram juga ada tuh. Berarti itu untuk mengambil suara setan. Gimana itu? Enggak, maksudnya itu cosplay aja itu mah. Cosplay doang. Kirain saya untuk memungut suara setan-setan. DJP. Bukan sponsori tapi ya. Jadi, waduh, tidak semudah itu Yanto. Gimana? Anggota KPPS ini yang saya tahu di TikTok itu TikTok enak, ngambil mobil, ada bikin video meme bahwa sebelum jadi anggota KPPS miskin. Terus Sesudah jadi anggota KPPS datang mobil. CRV, motor. Itu benar nggak? bahkan kalau ini ada yang lihat sebelah mata gitu ya. Ya betul. Ada itu, saya lihat videonya itu. Tapi pada dasar nih, jadi guys, saya mau cerita bahwa saya udah jadi anggota KPPS itu dari pemilu 2014, men. 2014. Iya, 2014 udah ngalamin jadi ke anggota KPPS. Dari zaman, jadi Prabowo itu udah 3 kali tuh capres, saya jadi anggota terus. Oh, tapi jadi ketua baru ini? Ketua dari 2016.
2016 berarti sekarang 2000 berapa? Wah, kameramen juga awal kan nih. 2014. Iya, 2014 itu anggota waktu itu. Oh, Anggota. Tapi ada anggota saya. 2019 mungkin. Apanya? Enggak, saya dari 2014. Jokowi, JK, Oh, Prabowo, sama Hatta. Situ nyoblos nggak? Nyoblos. Oh, Cuman dulu saya nyoblosnya oh Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi. Pas 2019 Prabowo. Prabowo. Sekarang Prabowo. Waduh. nggak tahu ya, saya udah ngefans aja gitu. Ke figur ya? Iya, Figur ya. mengidolakan. Kasih kesempatan lah gitu. Enggak gitu juga. Bukan gitu. Enggak gitu juga. Saya mah tulus aja. Pengen Masalah- makan siang gratis? Enggak juga. Hah? Buktinya kan sekarang jarang makan siang kita ya. Tapi itu buat anak ya. Buat anak. Oke. Jadi Sambil itu ngerokok boleh salah nih. satu penjagaan stunting. Ceritanya situ yang punya channel ini likuidasi. Oke. Balik lagi ke KPPS nih. KPPS. Jadi gimana? Anggota situ apa ketua ya? Ketua dari 2016 kan ada pilkada men. Oh iya. Kan dulu nggak pilkada, pilgub terpisah. Enggak serentak ya? Nggak serentak. Cuman kalau pileg sama pilpres dari tahun 2014 saya udah jadi anggota KPPS. 2014. Nah, tapi ada yang lebih dahsyat anggota saya. Apa? Namanya Ustadz Hilmi itu. Dia dari kapan? Dia dari pemilu 97. 97. 97. Dari zaman cuman Golkar, PDI, sama P3 kan. Itu zaman saya belum nyoblos itu mah. Atau belum. saya juga belum lah. Dari 97 dia udah jadi anggota KPPS. Cuman kan kalau dulu gampang men. Cuman 3 partai. Caleg nggak ada. Gampang dalam hal apa? Penghitungannya atau? Rekapitulasinya. Jadi kalau cuman ngitung dong mah enteng lah. Ini ngerekapnya men. Oh. Jadi kan, wah apalagi yang sekarang ya. Partai ada 24. 24 partai. Cuman yang 15-17 kan sampai 18 kalau nggak salah 3 partai makan partai Aceh, partai lokal di kita. Enggak, maksud saya kan gini. Di setiap pencoblosan itu kan ada 5 kotak ya. Yang kuning, kabupaten gitu kan, presiden. Nah, maksudnya penghitungannya susahnya di mana? Itu kan maksudnya tinggal ada 5 doang. Yang satu ditumpahin, dihitung, mungkin gitu doang kan? Ya tapi kan ditulis. Misalkan ya, kalau presiden sama wapres mah enteng lah ya itu mah. Hitung tinggal itu rekap jumlah Pak Prabowo, jumlah Pak Anies nomor urut 1 sama Muhaimin berapa? Karena calonnya ada 3 doang. 3 doang, gampang. Nah ini DPR RI. Oh. DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPD. Jadi yang warna abu-abu kan presiden. Nah, itu juga kadang-kadang awas hati-hati anggota itu yang ngejagain kotak juga harus hati-hati. Jangan sampai salah masukin kotak suara. Itu nanti ke rekapitulasinya bisa geclok. Nah, itu yang bikin mata merah itu anggota itu. Kadang begitu. Jadi misalkan gini, pas kita cek di Pilpres daftar hadir, situ tanda tangan kan? Tanda tangan. Dan Fridianto Betul. tanda tangan. Betul. Tanda Langsung tangan. duduk nunggu. Duduk dulu nunggu kobong kosong kan Ya. karena lama kan. Betul. Kertasnya juga segede alaihim kodir kan. Nah, itu tuh setelah itu jangan sampai salah. Karena daftar hadir dengan surat suara yang digunakan itu harus sama, men. Kalau tidak sama dapat menyebabkan apa? Itu selisih. Oh, jadi selisih itu yang membuat lama lah. Itu yang buat lama. Kadang dibongkar lagi kotak yang sebelahnya. Mana nih surat presiden nih? Oh. Surat suara presidennya. Ternyata surat suara presidennya ada di kotak warna hijau misalkan. Nah, itu yang bikin liar itu kena hulu. Gitu. Jadi nah yang bikin lama itu dan kerja itu kan nggak sehari men, nggak salah itu. Jadi kita dari hari Minggu itu udah belum bintek kan, bintek yang dapat heboh juga kan kemarin bintek tuh, wah Bintek pokoknya dapat uang. dapat tapi variatif loh itu. Ada yang Nggak serentak, nggak sama maksudnya. ada yang lihat di TikTok dapat 150, snacknya ada yang enak gitu kan. Tapi Ada kalau yang di dalam hotel. kalau di itunya peraturannya dapat berapa itu? Uang makan Bimtek itu? Pokoknya mah yang saya terima 50.000 pelantikan. 50.000 bintek 100. jadi 100 tapi ada yang tapi nggak tahu saya juga macam-macam ada yang 150 di di TikTok gitu kan suka rame kan 250 ada sih lihat. dan memang tahun ini gajinya memang luar biasa fantastis naiknya hampir besar. hampir 50% naik Oh.
Jadi waktu tahun yang banyak meninggal itu kan 2019. Nah, itu kenapa? Penyebabnya apa itu? Menurut situ, kenapa bisa sampai meninggal? Padahal kerjanya ya cuma 1 hari aja gitu. Nah itu yang orang tahu kerja 1 hari, padahal enggak. Jadi kita itu balik lagi ya, 3 hari pas mau pencoblosan itu, kita pertama nyiapin surat suara, surat cek pemberitahuan yang dibagiin ke rumah itu, yang tanda tangan. Itu tugas siapa? KPPS. Oh. Misalkan kalau dulu kan dia DPT-nya banyak, men. Kalau sekarang kan tidak boleh lebih dari 300 Per apa? per TPS. Oh. Misalkan di kampung kita di Curug Sawer, dulu kan cuma ada 3 atau 4 TPS gitu ya. Sekarang cuma ada 4 gitu. Jadi sekarang dikurangi. Kalau 2019 itu DPT-nya banyak, hampir 400, hampir 500 satu TPS. Kita nulisin dulu. Udah gitu bagi-bagiin kan ke warga. Lu ke komplek mie coba. Ya kalau nggak ada Bataknya, udah pada pindah orang Batak kan, cari lagi. Atau enggak pendatang kan, siapa ini, cari lagi. Ayo, itu pertama. Belum kita nulisin namanya kan, itu begadang itu. Kalau tahun kemarin cek pemberitahuan 1 minggu sebelumnya udah ada, men. Bisa dikira itu kelebihan tahun 2019. Yang ini mah mepet 2024 ini. Cuma dikasih waktu berapa? H-3 baru datang, itu pun malam. Oh. Di Pandeglang ya gitu. Itu pun malam cek pemberitahuan itu. Situ dapat, itu mendadak kan? Ini di sana. Iya, mendadak. Di Rangkas kan, dilepas kan? Enggak, kalau dulu kan seminggu kan? Ya, seminggu. Ini kemarin Besoknya nyoblos, malamnya baru dikasih. baru dapat. Nah, itu. Terus udah gitu hari kedua kita prepare kan, hari Selasanya misalkan nih, kan nyoblos hari Rabu. Dan Minggu udah kita bagiin cek pemberitahuan. Senin kita udah mulai beres-beres TPS tuh. Ngedesain kan, kobongnya juga. Nah, hari Selasa Persiapan tempat. logistik baru datang. Nah, kedatangan logistik juga enggak dari pagi. Dia juga nunggu dari kecamatan. Ngider apalagi yang di pedalaman ngirim logistik itu kan adalah videonya, bisa kita lihat yang ke jalannya hancur apa kan. Itu pas hari Selasa itu kita nyiapin TPS, ada yang bikin tenda. Kita ya, kalau yang pengen didekor gitu kan. Memang ada biayanya, biaya operasionalnya, men. Dikasih. Oh, bukan kalian yang urunan, bukan? Enggak lah. Roncot begitu mau caranya. Udah gitu baru apa namanya? Itu tuh gak juga harus kita bisa pulang. Maksudnya gimana? Jadi kita harus nungguin si kotaknya, men. Ada inspeksi kita. Belum ada segalnya ngerobek. Nah, kejadian kemarin itu begadang. Jadi si segalnya itu bukan, jadi mungkin kan namanya juga kertas ya. Jadi kan kertasnya itu mungkin pas begitu narok, ketarik, robek apa gitu kan. Tapi bukan sama KPPS bukan ya? Bukan. Akhirnya diganti lah sama si PPS. PPS itu tingkat kelurahan. Tingkat kelurahan PPS. Dari situ baru kita sampai itu jam 3 itu kita tidur itu di hari Selasanya jam 1 malam, men. Jam 1 malam. Jam 1 malam baru bisa tidur. Gua anggota, Dimas suruh tidur di lokasi. Kan nggak boleh ditinggalin. Kotak suara kan nggak boleh dibawa-bawa ke rumah. Oh, harus standby di tempat. Pidana itu. Kalau ketahuan pidana itu. Walaupun indikasi kecurangan juga susah, men. Misalkan mau dicoblos duluan, nah kan nggak sesuai dengan daftar hadir, gimana coba mau curang juga. Gitu tuh menurut gua ya. Karena setahu saya gitu di TPS saya sih pengawasan juga ketat gitu ya, saksi-saksi juga ikut mantau. Yang ngawas ada siapa aja itu? Dari aparat hukum siapa? Ada polisi, tapi dia nggak standby, dia ngider. Di Pandeglang itu satu polisi ngebawahi 20 TPS, 10 TPS, satu polisi. 10 TPS gitu. Terus ada pengawas TPS, sebutnya PTPS, yaitu dari Bawaslu. Ada juga saksi-saksi. Nah jam 6 pagi itu kita udah mulai, men. Kan kita udah bangun dari subuh tuh. Soal subuh langsung berangkat ke TPS, jam 6 udah wajib ada di TPS. Kita kan malamnya begadang tuh. Itu yang enak yang di dalam gedung. Nah ini yang di luar gedung, itu yang kebanyakan meninggal. Informasi sekarang kalau nggak salah ada berita tadi di Instagram,
kurang lebih coba kita googling ya. Per hari ini yang 2024 nih. Anggota KPPS meninggal ya. Tahun ini. Yang tahun ini. Kalau nggak salah tadi per update udah 2 hari yang lalu 57, tapi tadi saya scroll udah 100 yang meninggal dunia. Jadi begitu berat. Kecelakaan. Akibat dari kerja ini. Kecelakaan apa? Emang jaga TPS-nya di pinggir kereta api apa? Nah, itu kan namanya usia umur nggak ada yang tahu mati kita mau kayak gimana juga. Iya, tapi jangan menyangkut pautan ke situ maksud saya mah. Tapi kenapa waktu 2019 itu hampir 1000 gitu? Ya namanya juga ajal siapa yang tahu. Atau lah. Mungkin ya momennya pasti itu. Jadi tadinya nama. Seolah-olah gitunya si kobong TPS nah itu ada racunan. Nah itu mah simpang siur katanya menghirup kertas suara. Enggak lah kata saya mah itu mah murni kecapean. Oh. Terutama yang kalau di 2019 masih dibolehin bebas men, di atas 60 pasti boleh. Terus udah gitu tahun ini diminimalisir itu dengan cek kesehatannya bener-bener. Siapa? Cek untuk anggota KPPS. Jadi kita itu ngelamar. Oh. Ngelamar dulu. Bukan dipilih. Enggak, dipilih itu dari kampung misalkan kata Pak RW, si anu kata Pak RW. Ya udah berangkat tuh. Ngelamar kita pakai surat lamaran. Kriterianya ada pakai surat keterangan dari dokter sehat dan tidak boleh lebih dari 55 tahun ini. Makanya agak turun nih 100. Tapi masih tetap aja ada yang meninggal. Mungkin kadalon, men. Nah, itu angin ya. Angin itu. Bayangin coba di luar. Ngitung itu sampai malam, men. Sampai subuh lagi. Tapi situ katanya sampai jam 10 doang. Enak aja deh. Mana sampai jam 10? Beresnya jam berapa itu penghitungan? Penghitungannya aja ya. Ya. Belum rekap ya. Itu jam 1 malam. Oh. Kan begini nih. Setiap kita kan kita beres setengah 2 nih. Setengah 2 kan. Setengah 2 ngitung nih presiden udah mulai deg-degan tuh saya. Selisih mal. Nah, itu yang bikin ngubeng gitu. Pas kalian ngubeng nanti searching juga. Liur lah. Nah, pas udah dihitung tuh pilpres dibongkar kan. Saksi gimana? Kosong bongkar hitung. 1, 0, 1, 2, 3 jarang di kampung. Kenapa? Ya tahu. Bukan kandang banteng kali ya. Bukan. Kandang sapi. Iya sapi ya. Ada Haji Pending nyoblos. Iya. 2 yang ngumumin kan ketua tuh. Jam berapa tuh? Jam setengah 2 ngitung, udah mulai ngitung. Beres penghitungan kurang lebih 1 jam lah. Paling lambat. Kan ada yang main lambat mah. Nomor urut 1 Prabowo Subianto, Gibran, 2 Gibran. Nomor urut 1 Anies. Itu lama ya. Gua mah ngitung cepet aja. Udah ahli ini dari 97 men, bayangin aja. 97 udah jadi Gus Imi, aduh. Dari Cak Imi jadi Gus Imi ini. Betul. Tapi kemarin batasnya sampai jam 1 pencoblosan. Udah orang Batak gitu ya. Nah, kenapa Batak? Dia pengen nyoblos jam 1 lewat 15 menit. Tuh udah offset ya. Tolong lebang kata saya pengen nyoblos. Kenapa kok nggak bisa? Sedangkan 1 suara pun bisa mempengaruhi di peraturan KPU tentang waktu pencoblosan ya. Waktu pencoblosan itu sampai jam kapan batas akhir pencoblosan nih katanya ya. Batas waktu pencoblosan itu dimulai dari pukul 7 sampai pukul 13. Jadi pemilih bisa datang pada rentang waktu tersebut. Lewat dari waktu tersebut tidak bisa. Maksud saya, ini kan maksudnya ini apa nih? Ya nggak bisa men. Tetap nggak bisa. Nggak bisa, itu udah peraturan KPU-nya, peraturan perundang-undangannya begitu. Kalau begitu nanti saya yang di Cidu kalau ketahuan atau saksi-saksi juga udah keberatan, nggak bisa kan. Marah-marah dia kan, pengen nyoblos. Tolonglah katanya, saya dari Serang. Ya salah siapa kata saya kan. Udah tahu waktunya sampai jam segitu. Gitu. Lanjut nih cerita. Ada kisah lucu nih. Jadi ceritanya udah dibongkar, dihitung surat suara yang digunakan adalah 234 plus dengan yang tidak sah. Tidak sah gitu. Jadi
daftar hadir harus sama dengan Suara. suara yang digunakan. Habis kalau begitu kan gaib nanti siapa? Pas dihitung daftar hadir cuma 232. Waduh, Sedangkan selisih. Sedangkan surat suara yang digunakan 234. 324. 234 di Samsung. Di Samsung 234, 234. Itu 232 daftar hadir. Aduh, kemana? Ya coba dicek ya. Kayaknya anggota deh kayak yang nggak nanda tangan. Siapa nggak nanda tangan yuk? Marah-marah kan saya. Selisih yuk. Habis kan anggota terakhir kan. Terakhir baru nyoblos gitu. Pasti saya ingat. Yang paling terakhir nyoblos siapa kata saya teh? Seorang anjing. Ternyata saya sama ada yang sakit. Ada sakit kan, Maroh kan sakit tuh. Nggak bisa nanda tangan. Iya kan, harusnya Pak Iwang yang nanda tangan. Pak Iwang juga padahal lima saya. Jadi saya dengan Pak Iwang nggak nanda tangan. Aduh, saya udah ngamuk. Akhirnya ketemulah. Udah fix tuh 2, 3, 4. Jadi Angus ngamuk dia makan anggota. Coba ge yang teliti ge ya cenah. Pas saya inget saya yang nggak nanda tangan. Gitu. Itu yang ngambat tuh waktu. Itu kan misalkan di sini ditempel itu sampai ke sana tuh. Apa? 24 kertas. 24 poster. Oh. Nama-nama caleg. Oh. Banyak, man. Partai dari PKB sampai Partai Umat. Itu yang bikin lama itu. Direkap Jadi kan? satu partai satu kertas. untuk suaranya penulisan. Saya bagi 2 aja kan, kasihan lari-larian ya. Nomor urut 1 misalkan, caleg nomor urut 1 dia di sini. Caleg nomor urut 24 misalkan kayak itu. Enggak. Akhirnya bagi 2 sama saya. Adik kakak tuh. Imi sama si Emen tuh, si Epul. Suruh bagi dia. Jadi si Epul jatah nomor 11 sampai 24. Ini dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, yang bikin lama itu loba isian kabeh. Maksudnya? Jadi ke partai-partai Garuda dia ada isinya gitu tuh. Lah emang kenapa? Jadi kan kita ngerekapnya satu-satu, men. Satu. Oh, ini satu. Tuh. Kan ada salinannya juga. Dari kertas gede itu pindahin ke kertas kecil. Oh. Nah, itu kalau dulu, nah enaknya sekarang 2024 ini harus bikin 3 salinan minimal. Sekarang mah enak, salinannya bisa di-copy. Boleh di-copy. Asal yang asli jangan. Yang kecil, ada kertas kecil HPS, ukuran HPS. Nah, itu yang bikin lama. Tapi saya suka buka di TikTok bahwa banyak terjadi kesalahan. Saya bingungnya nih, ini kesalahan siapa? Anggota KPPS apa anggota KPU gitu. Bahwa kan habis selesai kan di foto ya. Terus dikirim melalui aplikasi apa? Sirekap. Nah, betul. Tapi setelah ditulis di sini misalkan 65, nanti di data di sini di inputnya 650. Nah, tuh. Apa? Ya, itu kesalahan dari KPU-nya. Entah dari komputer atau entah dari tahu sistem atau yang jelas kan gini. KPPS kan foto C hasil asli. C1 hasil asli itu di-upload ke Sirekap. Nah, mungkin di-input oleh orang KPU. Nggak otomatis. Nggak tahu ya, tapi kayaknya mah enggak deh, atau otomatis atau enggak gitu ya. Ya perasaan mah kita mah ya sesuai dengan C hasil aja. Kita mah nggak ngerekap, bukan kita yang nulis di Sirekap mah. Oh, bukan ya? Bukan, kita mah hanya memfotokan kirim hasil upload gitu ya. Kirim upload. Yang ngerekap kan dari KPU. Mungkin kelebihan digit. Gitu. Mungkin KPU juga pusing kali ya. KPU juga pusing gitu. Cuman itu ya kasihan aja KPPS gitu, udah sampai mata belah kan gitu. Tapi banyak di Paido ya. Banyak di Paido. Ya, jadi ke depan ya KPU-nya aja sih yang harus lebih teliti gitu kan. Jadi menghindari curang gitu. Tapi dengan kinerja Bapak sama anggota yang lain ini ya. Gaji yang segitu besarnya cukup nggak dalam tugas yang sebenarnya mah gaji mah cukup ya kalau menurut saya ya. Berapa sih anggota ketua nominalnya? 1.200.000. Semua itu se-Indonesia. Se-Indonesia 1.200.000. Anggota 1.100.000. Linmas 700. Saya tambahin lagi linmas ya, kasihan.
Saya tambahin 100 tuh dari uang operasional. Kan kita dikasih uang makan, dikasih uang sewa printer, dikasih uang tenda, dikasih uang snack, kopi segala macem gitu kan. Itu ngambil dari situ, dari biaya operasional itu gitu. Yang ini sih tambah personil deh kata saya mah. Emang anggota itu di apa namanya? Sama KPU-nya misalkan anggota 10, ketua 1 misalkan kayak gitu. Ditetapkan sama KPU gitu. Jadi anggota cuma 7, men. Anggota 7, Limas 2. 9. Anggota sama ketua 1 jadi 10 semua. Enggak. Anggota 7 plus ketua. Oh, Kalau mau tambahin personil lagi deh. 15 lah. Enggak lah, tambah 3 lagi lah minimal gitu. 7 tambah 3 10 gitu tuh. Jadi anggotanya aja 10. Iya betul. Limas kan ada yang ngerti, ada yang juga yang nggak ngerti gitu tuh. Jadi yang nggak ngerti nih yang nggak bisa ngebantuin apa-apa, paling juga gotong-gotong. Yang pusing itu rekapnya. Rekapnya itu yang pusing. Jadi kita tulisin satu. Ya, terus udah gitu kita kan dikasih amplop lagi, men. Jadi si amplop masukkan ke amplop ini. Wow, itu kan kita udah liur. Dan tolonglah gitu pas pra pencoblosannya itu tuh. Misalkan kalau PPS-nya juga dibanyakin buat kontrol. Ini kan pengalaman saya nunggu ngebenerin segel aja sampai jam 3 malam. Jam 3 subuh gitu. Karena si orang PPS muter. Oh. Dia nyebarin segel lagi, ngebenerin segel lagi, meriksain lagi gitu tuh. Itu yang bikin KPPS begadang di TPS gitu. Nah, Limas juga ditambahin lagi aja gitu. Nanti dia yang benar-benar jagain kotak gitu tuh. Limas gua kan yang satu kolot Pak Iwang, yang satu si Brutus. Pengen ditemenin kan dia. Lamun kabeh anggota balik, aing balik cenah. Munah bae cenahnya nih. Rugi dong. Pas kata gua kan tambah tugas sorangan Limas. Tuh musi boturan bae bari muncung kebayangkan di Brutus. Gitu pokoknya ceritanya. Wah. Tapi berarti banyak suka dukanya ya. Banyak suka dukanya, pas seru aja. Yang anggota KPPS ini. Sekarang ya kalau obatnya sama gaji gede aja gitu. Jadi langsung digaji. Kalau dulu kadang-kadang rugi juga tuh. Jadi kalau dulu mah 2 hari sebelumnya udah dibagiin honor. Jadi udah habis tuh. 500.000. Jadi kerja dulu. Ini mah kerja dulu. Tanggal 15 baru dibayar. Nah, rada bayar tuh. Jadi mah gede. Nah, ada obatnya ya. Ini top lah yang sekarang nih untuk honornya tuh. Kalau tahun 2019 duit udah habis kerja. Waktu 2014 saya itu jam 7 pagi baru pulang ke rumah. Itu yang tergolong cepat, men. Oh. Tapi ngedengar yang tahun ini jam 11 siang baru ke kelurahan. Edun enggak? Bener. Si Denny ya? Si Denny mau komo katanya. Sampai besoknya lagi malam Jumat baru kelar sih. Sebenarnya bisa ditunda tahun ini. Boleh ditunda, tidak mesti selesai. Cuman di rondaan seru banget di rondaan gitu. Mendingan capek sekalian lah gitu, tapi cepat gitu ya. Saksi tapi lebih parah saksi. Kenapa saksi? Saksi makan 300.000 doang. Tapi kerja sama. Ada yang 200 kadang juga maksudnya. Sama, dia makan sepaket sampai DPRD, men. Oh. Jadi misalkan dia dikontrak sama salah satu partai, contoh misalkan si Yayan tuh, si Jack Mala tuh. Dia dikontrak sama partai apa gitu ya. Atau misalkan ada yang dikontrak sama PKS misalkan. Nah, itu dari mulai capres yang diusung, bahkan berarti dia harus nungguin suara Pak Anies tuh. Anies Imin kan, Amin tuh. Terus dia nungguin juga DPR RI-nya, partai PKS-nya. Terus dia nungguin, jadi pokoknya antara nggak bisa serta merta beres gitu nih, langsung hitung ke DPR, nggak bisa, direkap dulu. Jadi ngitung misalkan kita capres, beresin dulu, gulung lagi, masukin dulu ke kotak suaranya. Jadi kotak suara yang digunakan dimasukin untuk surat suara yang sudah dipakai, men, sama rekapitulasinya. Ngerti nggak? Jadi surat suara sisa berapa? Surat suara sisa plus yang tidak terpakai berapa? Tulis.
Itu. Jadi bukan cuma rekap aja. Terus surat suara tidak sahnya berapa? Tulis tidak sah. Itu kan nggak bisa kerja rembuk kan, harus teliti. Satu-satu kan kerjanya. Harus disaksikan juga sama saksi kan. Oh. Jadi itu yang lama. Kecuali misalkan gini, selesai digulung, beres sana hitung KPPS 3, KPPS 5 misalkan ya, atau KPPS 4 sama 5. Beresin suara nggak bisa. Kan harus dirapihin dulu. Surat suara yang tidak sah berapa? 8, tulis 8. Surat suara yang digunakan berapa? 2, 3, 4. Yang tidak sahnya 8. Yang sahnya 2, 3, 4 kurangi 8. Berarti 26 ya. 26 kan? 226. Terus yang tidak terpakainya berapa? Yang nggak hadir kan? Yang nggak datang, nah berapa? Nah itu harus sama semuanya. Jangan ada selisih. Selisih satu, baik. Hitung ulang. Dicari kemana ini, gitu, kemana nih si ininya kemana gitu. Ada yang kadang dibawa, ada yang dibawa pulang. Awas KPPS berapa KPPS 5 katanya, KPPS 7, 5 apa 7 gitu. Pokoknya mah awas itu kotak suara jangan salah. Bener aja ada yang salah, nyasar. Jadi si untungnya dia masuknya ke Pilpres. Jadi dihitung pertama. Waktu tahun apa ini? Ini yang sekarang. Jadi si kertas suara DPD yang warna merah dimasukin ke kotak suara abu-abu. Untungnya ngitungnya pertama Pilpres pas dibongkar warna berem ya saha nu ngasupkeun karena warna Pilpres ya. Jadi nggak gecok, masukin lagi lah ke yang warna merah. Udah habis dihitung lagi yang selanjutnya enggak. Nah, itu yang bikin cepat. Yang bikin selisih begitu, pokoknya mah intinya mah samakan antara daftar hadir dengan surat suara yang digunakan. Udah itu aja. Gitu, men. Oke deh. Ya. Kalau begitu jelas ya? Jelas. Jadi wajar ya KPPS digaji begitu ya. Sangat wajar lah gitu, manusiawi. Walaupun masih ada yang modar yang meninggal. Dan untuk kedepannya gimana nih? Apanya? Maksudnya saran-saran lah ya. Tambah itu biasanya untuk anggota, untuk KPU atau untuk Bawaslu tuh. Sarannya dong. Iya, jadi mungkin pertama untuk KPU bukan hanya KPPS ditambah anggotanya minimal 2 lah, nggak usah banyak-banyak, 2 aja. Terus ditambah sama PPS-nya juga ditambah anggota PPS-nya. Jadi untuk memonitoring itu kan satu desa itu contoh di Kelurahan Pandeglang aja ya, ada 40 TPS-an. Nah itu dia kan harus monitor tuh. Nah yang lain-lain itu terhambat. Jadi ya supaya ditambah lagi PPS-nya, PPK-nya, penyebaran logistik pun jadi cepat gitu kan. Ini kan kadang-kadang ya ini yang di kota begini men, apalagi yang di perkampungan gitu. Kayak di Cibitung yang jalannya juga kurang bagus gitu kan. Atau juga mungkin di daerah Papua kan gitu. Terus nyebrang kali pakai getek kan. Wah, pokoknya intinya itu. Terus untuk Bawaslu juga ya kalau misalkan selisih 1-2 mah saya rasa bukan kesengajaan dari KPPS mau main curang sih. Misalkan kurang 1 suara gitu. Ya, betul. Ya itu mah kayaknya kesalahan ya itu mah saling ini aja lah ngerti gitu tuh. Kecuali hilang suaranya sampai puluhan 5 misalnya atau selisih 5. Kalau 1-2 mah di maklum aja lah gitu. Namanya juga kita kerja pokoknya mah Linmas juga nanti honorer tambahin biar dia kalau disuruh begadang nggak nyeng gitu. Ayo 700 dia cina saya tamat 1 juta cina ya. Gitu karena itu yang bikin kita ya jadinya akhirnya solider nemenin Linmas gitu tuh. Okay. Tapi kalau Linmasnya yang cupu mah oke aja. Linmas gua mah galak kan, lebih galak Linmas daripada ketua. Gitu. Oke dah. Pokoknya terima kasih luar biasa buat tahun ini. Kita nanti ada pemilu lagi di tahun ini. Serentak juga Pilgub sama Pilbub. Anggota masih yang lama yang ini. Tergantung dipakai kan sama RW. Masih ada bisa diganti. Bisa diganti kalau misalkan nggak berkenan, cina. Tapi kalau menurut saya Anda bisa bertahan dan sehat walafiat di Pileg, sayang nggak diambil lagi. Betul. Di Pilbub karena kan cuma 2 suara-suaranya. Ini kan dulu isunya mau jadi 7 men.
Apa? Pilkada dan pilgub juga mau disatuin, makin aja kejang-kejang gitu. Tapi kalau pilgub sama pilgub mah enteng lah itu mah. Cuman ngitung paling juga berapa calon, itu pilek. Pilek bener. Jadi kan ngitung juga manual kan. Nomor urut 1 tambah pakai kalkulator. Nomor urut 2 ada 8 tambahin. Nomor urut 3 nah di jurusan mah tuh karena partai-partai Garuda, partai-partai umat ada isinya. Maksudnya kan nggak kenal calonnya siapa gitu kan. Partai ini ada. Partai buruh Ada. ada. Partai Kebangkitan Nusantara. Tahu nggak calegnya? Nggak tahu kan? Ada suaranya di situ. Belum ada yang apa ya? Tapi banyak juga yang keliru coblos gitu. Pokoknya itulah, ini teknik KPPS, nanti kita ngobrol lagi tentang pemilihnya. Oke deh, terima kasih ya semuanya udah dengerin ya, men. Situ hostnya kan? Oke. Cukup sekian teman-teman semuanya. Kisah anggota KPPS tahun 2023 24. Oh 24 ya, maaf. Tapi prosesnya dari 2023. Iya, betul. Tahapannya udah. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Aldi Aldi Auludin. Ya. Assalamualaikum.